Misalkan alas kandangnya kering, cuma sekedar sekamnya yang sedikit, itu tidak masalah dilakukan penimpahan. Berbeda perlakuannya dengan alas kandang yang seperti ini yang sudah mengeras dan lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong doro untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputar peternakan ayam. Nah, di video kali ini kawan-kawan, saya itu ingin berbagi tentang cara perawatan alas kandang supaya alas kandang yang kita miliki ini tidak bau, tetap kering, dan terhindar dari penyakit ataupun virus. Nah, melakukan perawatan terhadap alas kandang ini kawan-kawan menjadi bagian penting bagi kita sebagai peternak, karena untuk tetap menjaga kesehatan dari ayam-ayam peliharaan kita ataupun terhindarnya ayam dari penyakit ataupun virus. Nah, di sini ada contohnya kawan-kawan. Nah, ini adalah alas kandang yang harus kita ganti. Nah, alas kandang ini sudah lembab dan mengeras kawan-kawan, tidak kering. Nah, alasan dari terjadinya ini karena tempat minumnya ini kawan-kawan, ini selalu ditumpahkan. Nah, dari situ alas kandang menjadi basah dan keras seperti ini. Berbeda dengan alas kandang yang lainnya kawan-kawan. Kalau yang lainnya kita bisa perhatikan. Nah, untuk alas kandangnya ini masih tetap kering. Kita bisa perhatikan ini kawan-kawan, ini masih kering karena ini kemarin sudah dilakukan penimpahan sekam. Nah, untuk alas kandang yang ini kawan-kawan, ini adalah alas kandang yang kurang penimpahan sekamnya. Karena sekam yang dahulu sudah ditimpahkan itu sudah nyampur dengan tanah. Nah, jadi ketika sudah terkena air, maka alas kandang ini menjadi keras. Nah, kita bisa perhatikan kawan-kawan, ini alas kandangnya sudah mengeras seperti ini. Kalau misalkan kita tidak segera melakukan perawatan terhadap alas kandang ini, maka memungkinkan untuk menimbulkan datangnya penyakit ataupun virus karena kelembapan yang terjadi di dalam kandang seperti ini kawan-kawan. Nah, solusinya kawan-kawan, kalau misalkan alas kandang kita sudah seperti ini, nah solusinya kita lakukan pengerokan terlebih dahulu. Jangan langsung kita timpa dengan sekam. Kalau misalkan kita langsung timpa dengan sekam kawan-kawan, ini akan menambah tingkat kelembapan yang ada di dalam kandang. Karena yang awalnya lembab sudah ditimpa sekam, nah itu akan meningkatkan tingkat kelembapan yang ada di dalam kandang. Nah, berbeda lagi kalau misalkan alas kandang itu dalam keadaan kering, hanya saja sekamnya itu sedikit. Seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai hal itu kawan-kawan. Kalau misalkan alas kandangnya kering, cuma sekedar sekamnya yang sedikit, itu tidak masalah dilakukan penimpahan. Tinggal kita lakukan penyemprotan lalu timpa lagi dengan sekam. Berbeda perlakuannya dengan alas kandang yang seperti ini yang sudah mengeras dan lembab. Kita harus melakukan pengerokan terlebih dahulu, tambahkan tanah, lalu timpa lagi dengan sekam. Supaya apa? Supaya alas kandang yang kita buat nanti itu tetap dalam keadaan kering kawan-kawan, tidak lembab. Kalau misalkan seperti ini langsung ditimpa sekam, itu akan menambah tingkat kelembapan yang ada di dalam kandang. Nah, kita langsung saja kawan-kawan akan melakukan pengerokan. Nah, ini sudah ada sekamnya yang baru saja saya ambil kawan-kawan. Nah, kita akan melakukan pengerokan terlebih dahulu kawan-kawan. Nah, untuk alatnya sendiri kawan-kawan, cukup kita gunakan cangkul seperti ini kawan-kawan. Nah, tujuannya kalau misalkan kita menggunakan cangkul seperti ini, dalam proses pengerokan ini tanah yang lembab kawan-kawan bisa kita ambil semuanya, lalu kita
ganti dengan tanah yang baru, supaya yaitu kawan-kawan tujuannya supaya alas kandang ini tetap dalam keadaan kering. Nah, kalau misalkan alas kandang ini kering, kemungkinan besar terhindar dari virus ataupun penyakit. Nah, kita langsung saja kawan-kawan untuk melakukan pengerokan seperti ini. Nah, ini kita sudah selesai kawan-kawan, sudah selesai kita lakukan pengerokan terhadap tanah yang basah tadi kawan-kawan. Nah, kita bisa perhatikan ini tanahnya sudah kembali gembur kawan-kawan, karena setelah saya lakukan pengerokan di permukaannya tadi kawan-kawan. Nah, ternyata kawan-kawan ini tidak perlu kita lakukan penambahan tanah, karena setelah saya melakukan pengerokan di bagian permukaannya dan bawahnya itu tanahnya masih kering kawan-kawan. Nah, jadi yang dibuang, yang diambil hanya permukaannya saja. Kita bisa perhatikan, nah ini kering kawan-kawan, jadi kita tidak perlu untuk melakukan penambahan tanahnya kawan-kawan. Tinggal kita langsung timpa dengan sekam. Nah, sebenarnya lebih baik lagi kalau ini kita lakukan penyemprotan terlebih dahulu, baru kita timpa dengan sekam. Nah, akan tetapi saya di sini tidak akan melakukan penyemprotan karena kondisi cuaca yang saat ini lagi mendung kawan-kawan. Jadi langsung saya akan lakukan penimpaan sekamnya kawan-kawan. Karena melihat dari dasarnya saja, dari tanahnya ini masih kering, jadi saya langsung akan melakukan penimpaan sekam. Nah, saran saya untuk kawan-kawan lebih baik kalau misalkan cuaca mendukung, lakukan penyemprotan terlebih dahulu. Nah, kita akan langsung lakukan penimpaan sekam kawan-kawan. Nah, ini adalah hasil akhirnya kawan-kawan. Setelah kita lakukan penggerokan terlebih dahulu, kita gemburkan tanahnya, lalu kita timpa sekam seperti ini. Tujuannya hanya satu kawan-kawan, yaitu untuk menjaga supaya ayam-ayam peliharaan kita itu tetap dalam keadaan sehat, terhindar dari penyakit ataupun virus. Kalau misalkan kita biarkan seperti tadi kawan-kawan, untuk alas kandangnya, maka besar kemungkinan virus ataupun penyakit itu gampang atau mudah berkembang biak. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, maka dengan mudahnya juga ayam kita akan mudah untuk terserang oleh penyakit ataupun virus kawan-kawan. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, apalagi kita lakukan penyemprotan, insya Allah ayam-ayam kita itu akan tetap dalam keadaan sehat meskipun pada musim penghujan seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dulu kawan-kawan, kita jumpa lagi di next video. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.